Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Raffi. Jadi saya akan membahas UTS Sistem Kendali. Untuk pertanyaan nomor 1, berikan penjelasan mengenai permodelan sistem mekanik. Yang pertama sistem translasi, pegas, dan yang terakhir peredam. Untuk pemodelan sistem mekanik sendiri itu sangat penting dalam urusan teknik kendali karena bisa menjadi acuan untuk mendesain sistem kendali atau kontrol. Jadi persamaan diferensial sistem mekanik itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu sistem mekanik translasi dan sistem mekanik rotasi. Untuk yang sistem mekanik translasi itu bergerak sepanjang garis lurus. Sistem ini terutama terdiri dari 3 elemen dasar, yaitu massa, sistem pegas, dan juga despot atau peredam. Untuk massanya sendiri memiliki definisi berada pada milik benda yang menyimpan energi kinetik. Jika suatu gaya diberikan pada suatu benda bermassa M, maka benda tersebut akan mendapatkan perlawanan gaya yang berlawanan karena massanya. Lalu sistem pegas, elemen yang menyimpan energi potensial dalam suatu sistem mekanik. Jika sebuah gaya diberikan pada pegas K, maka gaya tersebut akan ditentang oleh gaya yang berlawanan karena elastisitas dari si pegas tersebut. Lalu yang C, despot. Jika sebuah gaya diberikan pada despot B, maka gaya tersebut ditentang oleh gaya yang berlawanan karena gesekan dari despot. Nomor 2, jelaskan secara singkat mengenai permodelan sistem mekanik berdasarkan analogi listrik, permodelan sistem mekanik berdasarkan analogi tegangan gaya, lalu pembandingkan sistem rotasi mekanik dengan sistem listrik. Yang A, analogi listrik. Dua sistem dapat dikatakan analog satu sama lain jika memenuhi dua kondisi, yaitu yang pertama, kedua sistem secara fisik berbeda. Yang kedua, permodelan persamaan diferensial kedua sistem ini sama. Sistem kelistrikan dan sistem mekanik merupakan dua jenis sistem yang berbeda secara fisik, maka dari itu dapat dikatakan analogi satu sama lain. Ada dua jenis analogi listrik dari sistem mekanik translasi, yaitu analogi tegangan gaya dan analogi arah gaya. Yang B, analogi tegangan gaya. Dalam analogi ini persamaan matematis sistem mekanik translasi dibandingkan dengan persamaan mesh sistem kelistrikan. Bisa dilihat ilustrasinya dan rumusnya. Dan ini tabel dari sistem translasi mekanik dan sistem kelistrikan. Lalu yang C, perbandingan sistem rotasi mekanik dan sistem kelistrikan didapat dari persamaan 4 dan 3, yang dimana persamaan 4 adalah persamaan torsi seimbang dari ilustrasi berikut. Dan ini tabel sistem rotasi mekanik dan sistem listrik. Lalu nomor 3, jelaskan bentuk fungsi transfer blok dari SS, GS, dan YS. Jadi pada rumusnya sendiri, GS itu sama dengan YS per XS, dan sama dengan YS sama dengan GS kali XS, dimana keluaran YS sendiri itu didapatkan dari hasil yang diperoleh dengan mengalihkan fungsi transfer blok GS dengan memasukkan XS. Lalu nomor 4, untuk pertanyaannya, jelaskan mengenai proses penyerdaran blok paralel dengan tidak mengubah hasil keluarannya. Lalu proses penyederhanaan menurut saya di sini sudah cukup jelas, dikarenakan bisa dilihat dari persamaan outputnya, yaitu pada kombinasi koneksi paralel dua blok di atas dapat didapatkan persamaan output YS sama dengan Y1S plus Y2S, dan pada koneksi blok tunggal di bawahnya didapatkan persamaan output YS sama dengan GS plus G2S kali XS. Dari persamaan output kombinasi pertama apabila dijabarkan secara aljabar, di mana Y1S sama dengan G1S XS dan Y2S sama dengan G1S XS, maka fungsi persamaannya setelah mensubstitusi Y1S dan Y2S akan menjadi YS sama dengan G1S XS plus G1S XS sama dengan G1S plus G2S
kali XS. Oleh sebab itu, representasi koneksi paralel dua blok oleh koneksi paralel blok tunggal atau satu blok merupakan proses yang menjelaskan bahwasanya proses penyertaan sistem kendali ini tidak mengubah hasil keluaran atau outputnya. Sekian dan terima kasih jawaban dari UTS sistem kendali yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.